Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya di tengah pandemi COVID-19 ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Terasa atau enggak nih, kita udah hampir 3 bulan loh di rumah aja. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, walaupun sedang di rumah aja. Nah, pagi ini saya Ardelia beserta rekan saya Hadat akan menjelaskan materi CRM chapter 12 tentang penggunaan data terkait pelanggan. Langsung aja yuk kita ke next slide. Nah, yang pertama, bagaimana CRM analitik itu mendukung CRM strategis dan operasional. Nah, sebelum kita ke sana, pertama-tama mari kita tahu dulu nih, apa itu CRM analitik. Nah, CRM analitik itu adalah sebuah proses di mana organisasi itu mengubah data terkait pelanggan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk tujuan strategis atau taktis. Nah, saat ini organisasi itu telah menyadari bahwa sekedar merampingkan operasi yang dihadapi pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan itu nggak cukup. Analitik dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pelanggan dan biaya untuk melayani setiap pelanggan, memungkinkan organisasi meningkatkan hasil CRM utama seperti penciptaan nilai pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan menurunkan biaya pelanggan. Nah, dalam bab ini kami akan menjelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan data ini untuk mencapai tujuan dan sasaran CRM mereka di seluruh siklus hidup pelanggan. Kami mulai dengan meninjau penggunaan strategis dan taktis data terkait pelanggan. Jadi, setelah kita tahu nih apa itu analitik CRM, selanjutnya di sini saya akan sedikit mengingatkan ke teman-teman semuanya tentang strategi CRM. Jadi, strategi CRM ini berfokus pada pengembangan bisnis untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan yang berpotensi menguntungkan dengan menciptakan dan memberikan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Dengan begitu, analisis data terkait pelanggan dapat membantu menjawab pertanyaan strategi CRM seperti pelanggan mana sih yang harus kami layani? Berapa porsi pengeluaran pelanggan untuk kategori kami? Apa yang pelanggan pikirkan dan rasakan tentang pengalaman mereka berbisnis dengan kami? Bagian mana dari proporsi nilai kami yang lebih unggul atau kalah dengan pesaing? Atau siapa pesaing utama kita dan apa kekuatan dan kelemahan mereka? Dan lain sebagainya. Nah, tak lupa, selain mendukung CRM strategis, CRM analitik juga mendukung CRM operasional. CRM operasional ini melibatkan penerapan solusi otomatis di bidang penjualan, pemasaran, dan tentunya layanan. Analisis data terkait pelanggan juga dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan CRM operasional nih, seperti saluran mana sih yang harus kami gunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan kami? Penawaran apa yang harus kita buat dan kapan kita harus membuatnya? Bagaimana kinerja penjualan kami berbeda di seluruh wilayah dan tentang produk? Dan bagaimana kami dapat memperbaiki masalah? Seberapa puas pelanggan dengan layanan yang kami berikan? Dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya? Dan berbagai pertanyaan CRM operasional lainnya. Selanjutnya adalah analitik untuk strategi dan taktik CRM. Nah, seperti yang kita tahu, kata strategi berarti rencana aksi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sedangkan taktik adalah sebuah manuver khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, program CRM ini biasanya mengejar 1 atau lebih dari 3 tujuan strategis luas.
seperti membangun pendapatan, mengurangi biaya, atau meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh tentang penggunaan data analitik untuk strategi dan taktik CRM. Jadi sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk membayangkan seorang pemasar ditagih dengan pendapatan yang tumbuh dari pelanggan saat ini dengan menjalankan kampanye cross-sell. Dia ingin melakukan analisis dan mendapatkan laporan tentang sejumlah masalah penting sebelum memutuskan media komunikasi. Jika mempertimbangkan untuk menggunakan surat atau email sebagai media komunikasi, maka dia akan menginginkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama, berapa banyak catatan pelanggan kami yang berisi alamat pos dan alamat email terkini dan akurat? Yang kedua, apa media komunikasi yang disukai pelanggan untuk penerimaan penawaran pemasaran? Yang ketiga, apa efektivitas relatif masing-masing saluran dalam menghasilkan penjualan tambahan secara historis? Yang keempat, berapa biaya tetap dan variabel dari pelaksanaan kampanye di setiap saluran? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menggunakan berbagai bentuk data terkait pelanggan dan melibatkan berbagai jenis analisis. Misalnya, relatif mudah untuk membuat laporan tentang jumlah pelanggan yang memiliki data di bidang alamat email dan alamat rumah dari catatan mereka. Tinjauan bounce back dan open rate untuk email yang terdaftar akan memberikan wawasan yang baik tentang apakah mereka saat ini aktif atau tidak, seperti penilaian surat yang tidak terkirim. Setelah itu, sekarang kita akan membahas tentang analitik untuk seluruh siklus hidup pelanggan. Seperti yang kita semua tahu, siklus hidup pelanggan yang pertama adalah akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan adalah suatu proses yang mengacu pada langkah, upaya, dan sumber daya yang terlibat dalam menarik pelanggan untuk yang pertama kalinya dalam bisnis Anda. Siklus hidup pelanggan yang kedua adalah retensi pelanggan. Mengacu pada kemampuan perusahaan atau produk untuk mempertahankan pelanggannya selama beberapa periode tertentu. Nah, tahap retensi pelanggan ini, analitik CRM itu berguna untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang berbeda, seperti pelanggan mana yang memiliki nilai potensial seumur hidup tertinggi di masa depan, atau berapa biaya untuk melayani setiap pelanggan. Tahap siklus pelanggan yang ketiga adalah pengembangan pelanggan. Merupakan tahapan dalam suatu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya pada suatu pelanggan dengan melakukan penilaian mengenai manfaat dari bisnis tersebut dan evaluasi dari bagian-bagian marketing, finance, manajemen, dan customer service. Di sini, analitik CRM berguna untuk menjawab pertanyaan seperti tawaran apa yang seharusnya kami berikan kepada pelanggan, peristiwa apa yang dapat kami identifikasi untuk memacu komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya di sini ada NBA sama NBO. NBA atau Next Best Action atau bahasa Indonesianya, tindakan terbaik berikutnya, adalah strategi pemasaran yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan individu dan kemudian menggunakan informasi itu untuk mendorong penjualan, mempertahankan bisnis pelanggan untuk transaksi di masa depan.
Seperti namanya, itu adalah upaya untuk secara konsisten mengidentifikasi apa langkah berikutnya dalam proses penjualan untuk setiap pelanggan. NBA menggabungkan wawasan pelanggan dan konteks untuk memberikan rekomendasi untuk tindakan, seperti menentukan apakah suatu penawaran harus dibuat atau tidak, apa yang seharusnya ditawarkan. Jika pelanggan saat ini memiliki keluhan yang belum terselesaikan, maka membuat penawaran hanya akan menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap pengalaman pelanggan. Mungkin NBA yang lebih disukai adalah melakukan panggilan layanan pelanggan keluar untuk menetapkan apa yang diharapkan oleh pelanggan melalui penyelesaian keluhan, untuk memperbaiki masalah pelanggan, atau menawarkan kompensasi untuk pengalaman pelanggan yang tidak memuaskan. Jika interaksi pelanggan dengan bisnis positif, misalnya karena agen layanan pelanggan telah memberikan bantuan yang membantu atau keluhan yang telah diselesaikan, penawaran biasanya akan lebih masuk akal. Sedangkan NBO atau Next Best Offer atau bahasa Indonesianya penawaran terbaik berikutnya adalah penawaran yang sangat disesuaikan oleh perusahaan atau pemasar yang memandu pelanggan ke barang dagangan, layanan, atau informasi yang tepat pada saat yang tepat dengan harga yang paling menyenangkan dan menarik melalui saluran paling nyaman. Di sini saya akan ngasih contoh nih. Contohnya adalah Amazon.com. Ia mengirim pesan kepada pelanggan online mereka dengan kata-kata, orang yang membeli ini juga membeli. Nah, kata-kata itu adalah suatu rekomendasi berdasarkan korelasi sederhana. Alat yang mendukung NBO dikenal dengan mesin rekomendasi. Sekarang kita masuk ke case study nih. Di sini ada perusahaan Inkbank, salah satu perusahaan jasa keuangan terbesar di Eropa. Ink memiliki operasi pemasaran langsung bervolume tinggi, mengirimkan sekitar 60 juta keping surat langsung setiap tahunnya. Bank menyadari bahwa kampanyenya kehilangan efektivitas karena program kampanyenya yang awalnya dibangun untuk surat langsung itu tidak memenuhi kebutuhan yang sekarang merupakan bank multisaluran dengan fokus kuat pada saluran online. Ink melalui proyek 15 bulan yang melibatkan anggaran lebih dari 5 juta euro dan sekitar 50 karyawan penuh waktu dari pemasaran, TI, kecerdasan pelanggan, dan saluran yang berbeda untuk membangun program pemasaran langsung yang canggih untuk mengatasi tantangan program lama. Nah, program diferensiasi pelanggan secara langsung dari Inkbank ini menghasilkan pesan pemasaran yang dipersonalisasi dan dikirimkan melalui saluran yang berbeda secara real time. Program ini memungkinkan Inkbank melakukan hal berikut. Yang pertama, jalankan kampanye melalui banyak saluran. Sedangkan program manajemen kampanye lama Ink secara eksklusif didasarkan pada saluran keluar seperti surat langsung, email, dan panggilan pusat. Program baru mendukung pemasaran pada saluran langsung seperti cabang, situs web aman, dan panggilan masuk ke pusat panggilan. Lalu, ada sinkronisasi pemasaran lintas saluran. Karena manajemen kampanye terpusat, kampanye dijalankan sebagai upaya terpadu lalu lintas saluran, baik masuk maupun keluar. Misalnya, pelanggan dapat menerima penawaran akun tabungan yang sama melalui email, di situs web, atau keduanya secara berurutan. Inkbank telah menetapkan norma untuk memastikan bahwa penawaran dikomunikasikan melalui saluran yang mencapai tingkat respons yang ditentukan. Lalu, personalisasi pesan pemasaran. Setiap pelanggan menerima penawaran produk individual berdasarkan apa yang telah diketahui tentang dirinya dan apa yang telah dipelajari selama interaksi baru-baru ini. Karyawan cabang sekarang dapat melihat apa tindakan terbaik berikutnya.
untuk setiap pelanggan individu dan menyarankan produk selama interaksi klien di cabang. Lalu, menjalankan dialog berkelanjutan. Sebagai gantinya berfokus kepada kampanye ad hoc, program manajemen kampanye inbank yang baru berjalan secara berkelanjutan dengan mengumpulkan respons pelanggan dari saluran yang berbeda dan memasukkannya kembali ke gudang data setiap hari. Bank dapat terus mengoptimalkan penawaran yang dibuat kepada pelanggan. Jika penawaran ditampilkan beberapa kali dan pelanggan tidak merespons, penawaran lain akan ditampilkan. Lalu ada analitik untuk data terstruktur dan data tidak terstruktur. Analisis CRM untuk data terstruktur dikembangkan dengan baik. Prosedur statistik sederhana seperti total komputasi, rata-rata, mode, median, dan rentang adalah dasar dari banyak laporan standar deskriptif yang dihasilkan oleh pengguna CRM. Data tidak terstruktur yang spesifik untuk masing-masing pelanggan mungkin berguna dalam meningkatkan keakuratan model prediksi. Data terstruktur ini dapat berupa respons survei pelanggan terhadap produk atau layanan tertentu. Premis dasar untuk menggunakan data teks dalam model prediktif adalah bahwa istilah yang terkandung dalam data teks mewakili pengalaman pelanggan, buruk atau baik, yang dapat menjelaskan keputusan pelanggan untuk melanjutkan bisnis atau churn. Lalu, analisis teks banyak digunakan untuk perutaian otomatis. Aplikasi perutaian otomatis yang terkenal adalah penerusan email dan deteksi spam. Analisis akar penyebab bisa juga disebut sebagai root cause analysis atau RCA. Ini adalah metode penyelesaian masalah yang mencoba mengidentifikasi akar penyebab kesalahan atau masalah, analisis teks layanan pelanggan atau catatan pengaduan, dan mengungkapkan masalah yang menjadi akar masalah. Lalu analisis tren. Ini adalah metode untuk memahami bagaimana entitas tertentu berubah selama periode waktu tertentu. Contoh entitas tersebut adalah nomor bagian alat yang dilaporkan mengalami kegagalan, nomor seri perangkat yang sedang dilayani, jenis permintaan layanan pelanggan, dan dukungan yang teknis yang diperlukan. Metode standar untuk menganalisis tren adalah memetakan dan membandingkan entitas yang paling sering muncul dalam kumpulan dokumen atau jangka waktu tertentu, dibandingkan dengan periode waktu yang lebih lama. Nah, ini adalah analisis sentimen. Ini lebih mengarah kepada perasaan pelanggan. Tujuan penting dari analisis data tekstual adalah untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh pelanggan tentang suatu perusahaan, merek, produk, layanan, atau sekelompok. Apakah konsumen memiliki persepsi baik, buruk, atau netral? Atribut apa dari produk atau layanan yang mereka rasa baik atau buruk? Apa yang dipikirkan pelanggan tentang berbagai atribut perusahaan seperti kualitas, harga, daya tahan, keamanan, kemudahan penggunaan? Biasanya, jika pelanggan merasa senang terhadap suatu entitas, itu diklasifikasikan sebagai sentimen positif. Jika persepsi buruk, itu bisa dianggap sebagai sentimen negatif. Atau jika pelanggan tidak memiliki sentimen opini baik atau buruk, itu adalah netral. Setelah itu ada karakteristik big data. Big data dicirikan oleh 3 V. Yang pertama volume, variety, dan velocity. Volume. Sementara beberapa aset big data menyertakan data terstruktur, banyak data besar tidak terstruktur. Skala besar dan pertumbuhan data tidak terstruktur telah melampaui penyimpanan tradisional dan solusi analitis. Volume data diatur untuk meningkat secara dramatis dengan munculnya Internet of Things, menghubung online produk tradisional ke dalam sistem yang cerdas. Lalu ada variasi. Data besar dikumpulkan dari sumber baru yang belum ditambang untuk wawasan di masa lalu.
Proses analitis tradisional yang diterapkan pada data terstruktur tidak dapat mengatasi heterogenitas data besar yang mencakup email, posting media sosial, video, gambar, blog, lokasi, dan data-data yang pribadi. Lalu ada velocity atau kecepatan. Data besar tidak hanya data batch, tetapi juga streaming dan diproduksi secara real time. Data yang dialirkan tidak berada diam-diam di database relasional back office, siap dianalisis secara berkala. Pembaruan data yang dialirkan secara terus-menerus. Lalu ini adalah video mengenai bagaimana big data digunakan Amazon sebagai rekomendasi sistem. Setelah kalian melihat video contoh tadi, ini adalah 3 cara untuk mendapatkan wawasan analitik. Yang pertama dengan cara standard reports, lalu ada online analytical processing atau OLAP, dan yang ketiga adalah data mining. Untuk yang pertama, standard reports atau laporan standar. Pelaporan adalah elemen penting dari sistem CRM yang efektif. Dari CRM adalah pemahaman dan diferensiasi pelanggan, sesuatu yang tergantung pada informasi terkait pelanggan. Pelaporan dapat berupa daftar informasi sederhana seperti akun utama dan pendapatan tahunan, hingga laporan yang lebih canggih tentang merek kinerja tertentu. Lalu ada online analytical processing atau pemrosesan analitis secara online. Teknologi OLAP memungkinkan data yang disimpan dalam data mart untuk dianalisis dan penyidikan ad hoc menggunakan proses seperti irisan dan dadu, drill down dan roll up. Data mart biasanya merupakan bagian dari data disimpan di gudang data yang lebih besar. Subset mencerminkan tanggung jawab unit bisnis, departemen atau tim yang memiliki data mart.
Misalnya, departemen penjualan akan memiliki data mart yang hanya berisi informasi terkait penjualan. Data yang dimuat ke dalam data mart akan tergantung pada jenis analisis yang ingin dilakukan oleh pengguna data mart. Malah berharga bagi pengguna CRM yang memiliki berbagai jenis pertanyaan untuk ditanyakan tentang data. Tenaga penjualan dapat menganalisis wilayah mereka untuk menentukan pendapatan dan profitabilitas oleh pelanggan. Orang layanan dapat menganalisis tingkat dan waktu respons panggilan. Manajer mitra dapat menganalisis kinerja mitra dengan membandingkan persetujuan dana pemasaran dan pendapatan yang dihasilkan oleh mitra. Lalu yang terakhir adalah data mining. Data mining adalah penerapan analisis deskriptif dan prediktif ke kumpulan data besar untuk mendukung fungsi pemasaran, penjualan, dan layanan. Teknologi data mining bekerja dalam beberapa cara, yakni yang pertama menjelaskan dan memvisualisasikan, lalu kedua klasifikasi, ketiga memperkirakan atau estimating, lalu keempat memprediksi, yang kelima pengelompokan afinitas, dan yang terakhir adalah clustering, ini juga pengelompokan. Nah, sekian presentasi dari kami. Bila teman-teman merasa ada yang kurang bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.